Halo guys, balik lagi ke Mas Dim Review. Kali ini Mas Dim Review bakal nge-review secara detail tentang powerbank dan sedikit edukasi-edukasi ke teman-teman ya tentang powerbank itu seperti apa, dan banyak yang komen mungkin ya, ataupun banyak yang nanya-nanya di luaran sana, entah di video Mas Dim atau di luaran sana, yang ngomong kayak apakah ininya real 10.000 dan sebagainya macamnya. Di sini Mas Dim bakal jawab semua pertanyaan kalian terkait baterai ataupun terkait powerbank ya teman-teman ya. Langsung aja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman semua, jadi untuk teman-teman yang belum tahu ataupun belum pernah masuk channelnya Mas Dim Review, tolong dulu di subscribe channelnya Mas Dim Review biar makin semangat dan biar cepat 5.000 subscriber teman-teman ya. Oke, di sini Mas Dim bakal jelasin sekalian Mas Dim review secara detail si Remax ini teman-teman ya. Untuk powerbank ini Mas Dim cukup banyak ya ngebahas tentang Remax untuk di satu video itu, dan di sini Mas Dim juga sempat nyari-nyari ya tentang baterai capacity dan rate capacity. Kemarin sempatnya ada Mas Dim bingung ataupun Mas Dim bertanya-tanya gitu ya saat mereview Remax di unboxing ataupun video sebelumnya. Jadi di sini ada tulisannya seperti ini ya. Sebelum mulai kita untuk spesifikasi dan kita tes Remax-nya ya. Di sini kan ada tulisannya baterai capacity 10.000 mAh ya teman-teman ya. Dan ada rate capacity 5.500. Berarti kapasitas sesungguhnya itu bukan 10.000. Jadi ini kapasitasnya 5.500. Oke, kita bahas itu ya sekarang. Jadi gini teman-teman ya. Untuk baterai capacity itu 10.000 mAh sebenarnya teman-teman, 10.000 mAh dalam kalau misalnya kalian ngecas dengan 3,7 volt teman-teman ya. Jadi tegangannya 3,7 volt, nggak yang fast charging teman-teman ya, dan menghasilkan 37 Wh ya teman-teman ya, 37 Wh. Nah, kalau misalnya yang 5.500 itu, misalnya kalian ternyata ngecasnya 5 volt dengan 3 ampere, ataupun bisa dibilang ini quick charge ataupun fast charging. Kok beda sih Mas kalau misalnya fast charging sama charging itu kapasitasnya? Jadi, begitu kalian menggunakan quick charge, fast charging itu kan bisa lebih panas segala macam, ada hambatan ataupun ada energi yang terbuang. Sehingga kapasitas baterainya pun tidak maksimal 100%. Maksudnya 100%-nya kan 10.000. Emang benar dia 10.000 mAh, tapi nggak 100% teman-teman ya untuk menggunakan fast charging. Jadi 100%-nya 10.000 mAh, tapi menggunakan fast charging nanti ada namanya efektivitas ya teman-teman, efektivitas baterainya teman-teman. Jadi nanti ada yang menyusut dari baterainya tadi ya, ada yang terbuang, energi segala macamnya. Kalian bisa baca-baca juga ya kalau misalnya penasaran. Sehingga saat menggunakan fast charging ini tuh bisa diibaratkan hanya 5.500. So, jadi gini, ini untuk edukasi buat teman-teman. Kalau teman-teman nggak butuh-butuh banget fast charging, nggak butuh banget quick fast ya teman-teman ya, kalian ngecasnya pakai yang biasa aja teman-teman ya, ataupun yang nggak fast charging teman-teman. Kan di sini bisa kalian lihat ya. Yang nyari yang 3,7 yang mana? Kayaknya semuanya 3,7 ya. Cuma yang jelas kalau misalnya kalian pengen nyari yang nggak fast charging teman-teman ya, ataupun kalian mau dapat 10.000 mAh, kalian maksimalin HP kalian itu nggak fast charging, kalian batasin mungkin di 3,7 volt tadi. Tapi kalau emang kalian ataupun di sini nggak ada ketentuannya, tidak bisa diatur untuk fast charging atau enggaknya, ya udah kalian terima dengan kapasitas rate capacity di 5.500 mAh. Cuma itu tuh rate capacity ini adalah paling rendahnya teman-teman yang Mas Dim baca ya. Mungkin dari kenapa di Remax ini dikasih tahu, mungkin banyak juga yang protes teman-teman ya, kok ini segini. Kan biasanya kalau teman-teman HP-nya 4.000 gitu ya, 4.000 atau 2.000 ya, misalnya 2.000 harusnya 5 kali cas, kok ini cuma 2 kali 3 kali udah habis baterainya. Nah, itu bisa menjawab pertanyaan kalian ya. Dan Remax pun ngasih tahu bahwa kalau misalnya fast charging itu cuma 5.500. Cuma kalian bisa note juga ya, efisiensi baterai itu nggak semuanya di 5.500 ya. Jadi ini mungkin titik paling rendah, maksudnya adalah begitu di 15 volt ini ataupun tegangan maksimum ataupun watt maksimum teman-teman ya, itu tuh kalian dapat di 5.500 aja. Tapi kan kadang-kadang nggak maksimum juga ya, ada yang pas sudah 90% itu berkurang tegangannya, atau 80% itu HP itu bisa berkurang tegangannya, sehingga mungkin itu nggak 5.500, bisa sampai 6.000, bisa 7.000, kayak gitu ya teman-teman. Yang jelas untuk rentangnya itu dengan 5 volt kali 3 ampere ataupun di 15 watt, itu tuh kalian hanya dapat baterai capacity ataupun rate capacity itu hanya di 5.500. Kayak gitu ya teman-teman ya. Semoga terjawab pertanyaan kalian ya. Apa yang nanya ini apakah real atau enggak isinya. Itu semuanya 10.000 tuh insya Allah real ya teman-teman ya. Cuma
yang tadi di Remax tuh ini baik loh ya. Banyak juga powerbank lain tuh nggak kasih tahu rate capacity dan sebagainya macamnya, karena mereka fokus dengan 10.000-nya ya teman-teman ya. Takutnya orang-orang wah ini ternyata cuma segini gitu ya. Di sini Remax udah banyak pertanyaan sehingga ngasih edukasi buat teman-teman juga bahwa ya rate capacity-nya seperti itu. Oke, nggak usah panjang lebar, kita langsung masuk ke video reviewnya teman-teman ya. Yang pertama kita bakal review adalah beratnya dulu teman-teman ya, berat dari si Remax-nya dulu. Oke, kalian bisa lihat ya di sini sih 220 gram. Kita bakal tes apakah benar. Ya 221 ya, lebih berat 1 gram, 2 gram lah ya. Jadi it's okay. Karena mungkin biar lebih enak digambarkan di sini kan nggak mungkin ditulis 221 gram teman-teman ya. Jadi mungkin lebih amannya atau lebih gampangnya ditulis langsung nih. Kan di sini kan 220 gram ya. Nggak mungkin juga 221,6 gram gitu kan, terlalu tidak informatif, makanya dikasih 220 gram kayak gitu. Dan juga kan jarang ya kayak Mas Dim gini nimbang gitu ya, nimbang kan jarang begitu beli timbang nih, jarang gitu ya. Oke, langsung aja kita ukur untuk dimensinya. Dimensinya itu kurang lebih di 13,5 cm dikali 7 cm teman-teman ya. Kalian bisa catat tuh 13,5 cm kali 7 cm. Jadi kalau kalian mau beli, mau masukin ke kantong, mau masukin ke tas, itu kalian bisa ngikutin ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bakal ukur untuk ketebalannya. Jadi dimensikan bukan hanya panjang lebar ya, kita hitung juga ketebalannya. Ketebalannya itu berapa sih? Nah, ini kita langsung aja pakai jangka sorong. Saya tarik ya. Itu tuh di 1,5 cm, 1,6 ya, 1,6 sentian lah ya. Jadi nggak terlalu tebal-tebal banget kayak gitu. Oke, next adalah apa teman-teman? Kita langsung tes arusnya teman-teman. Di sini Mas Dim ada 2 HP. Di sini ada Xiaomi dan juga Samsung, dan juga di sini udah ada Mas Dim punya multiport ya. Multiport ini kita bisa pakai USB, bisa pakai Type C ya. Cuma masalahnya alat untuk tesnya ini tuh untuk arusnya ini Mas Dim terbatas dengan menggunakan output ini teman-teman ya, USB. So jadi nggak masalah ya, sorry banget kalau misalnya teman-teman yang protes, kan ini bagusnya menggunakan Type C. Sorry banget Mas Dim belum punya. Mungkin nanti next Mas Dim bakal beli untuk alat pengetes arusnya teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada untuk USB. Kita lihat dulu ya, untuk USB out-nya itu inputnya ya, harusnya ya nih, inputnya tuh harusnya ini nih. Ya. Sorry, bukan input out, sorry ya. Outputnya itu di 5 volt 3 ampere. Jadi ini sesuai dengan rate capacity yang tadi yang kita bahas tadi ya. Dan ini bisa sampai 18 watt ya maksimal tuh. Kalian bisa lihat ya, bisa sampai 18 watt. Kalau misalnya mau yang 20 watt ini menggunakan Type C, sorry banget Mas Dim nggak bisa balik lagi ya. Oke, kita langsung aja masukin. Pertama kita bakal cobain di sini. Udah pernah kita cobain di video sebelumnya, udah sama-sama fast charging ya. Kita bakal cobain untuk si arusnya ya. Oke. Pertama kalian lihat baterainya dulu, karena baterai ini berpengaruh ya untuk rate-nya. Ini baterai yang pertama itu di 78. Kita langsung colokin saja di sini ya teman-teman ya. Sudah mulai terbaca, kita langsung colokin. Ntar kita gabungin ya. Sip. Nih. Sini sudah masuk, apakah sudah tulisannya fast charging? Kita lihat ya. Nah, ini harus sama-sama fast charging teman-teman ya. Walaupun di sini 99 ya, 9 volt kali. Oh ini ya, ini sorry, kita coba colokin lagi ya. Karena ini alatnya udah lama ya. Ini masih fast charging ya, fast charging. Terus di CD-nya langsung keluar 9 kali 1,5 ya. 9 kali 1,5 ya. Berarti artinya kalau 9 kali 1,5 itu kalian bisa hitung ya, kurang lebih itu di 9 volt 13,5 volt 13,5 watt ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi tadi kan kalau tadi di sini 5.500 si rate capacity-nya, ini untuk 15 watt. Ini 13,5 berarti nggak bisa lebih dari 5.500 rate-nya tadi teman-teman ya. So jadi ini bisa lebih tahan lama lah ya. Dan itu udah termasuk fast charging di 13,5 ya. Jadi untuk informasi di sini termasuk yang akurat karena tadi bisa dapat 9 dikali 1,5 1,6 ya teman-teman ya, hampir mendekati ataupun udah mendekati 18 ya teman-teman ya. Jadi ya sudah cukup oke lah ya teman-teman ya. Sorry banget kalau misalnya salah ngitung ya, Mas Dim salah ngitung. Tadi kan 9 kali 1,5 ya. Hitung aja kalau misalnya 9 kali 1,5 itu berarti kurang lebih di 13,5 ya. Cuma kalau misalnya kalian salah ngitung, Mas harusnya segini, kalian tulis aja di kolom komentar teman-teman ya.
Karena di sini Mas Dim nggak jeda sama sekali ya, Mas Dim kalian bisa lihat ya nggak jeda sama sekali. Terus kita bakal cobain untuk di HP Xiaomi-nya Mas Dim, ini Xiaomi jadul ya, kita langsung colokin aja. Ini udah otomatis fast charging, kita bakal lihat aja ke yang sini teman-teman ya. Kita coba sebentar, oke, di sini ya. 5, oh 9 ya, 5 teman-teman ya. Ini kadang-kadang nggak tepat, sorry ya, kenapa? Karena di sini charging fast, cuma kadang-kadang, oh ini nih, baru kebaca ya. Itu 6 kali 2 ya, paling tingginya tadi 6 kali 2, ini belum stabil. Cuma kadang-kadang dia drop nih, si ini nih teman-teman, alatnya ya teman, sorry ya. Tuh, jadi bisa dapat 6 kali 2 ya, 6 kali 2 tuh 12 watt. Dan di sini baterainya 53 ya, dan masih charging fast, kurang lebih di, ini udah mulai turun lagi ya. Karena dia nyocokin juga, kadang-kadang Mas Dim kasih edukasi juga ya untuk alat powerbank ataupun alat cas lain tuh kadang-kadang nyesuaiin sama tegangan, takutnya tegangannya terlalu tinggi segala macam sehingga baterainya terlalu panas ya. Cuma satu lagi bisa di note Mas Dim, ini nggak tahu emang alatnya atau gimana. Ini alatnya tuh begitu dicolok pertama tinggi gitu ya, begitu udah lama didiem ini bakal turun seperti ini. Jadi stabilnya itu di 6 wattan, tapi di sini masih charging fast ya. Kalian bisa lihat, sorry, charging fast. Tuh. Cuma tadi bisa maksimal di HP Xiaomi itu di 6 kali 2 teman-teman ya, kurang lebih di 12 watt kayak gitu ya. Ya biasa tergantung HP-nya ya, kembali lagi tergantung HP-nya, tergantung alatnya, tergantung kabelnya. Jadi kita harus nyesuaiin nih. Ini udah mulai diem dan ini menurut Mas Dim nggak sesuai teman-teman ya, nggak bisa dijadikan patokan. Jadi patokan tuh biasanya di 3-5 detik awal, nih awal-awal kayak gini ya. Itu udah cukup oke, berarti dia bisa jadi patokan aja kayak gitu di awal-awal. Karena tegangannya biasa turun naik gitu teman-teman. Ya. Di sini charging kembali, lepas, sorry ya. Mungkin gara-gara lepas. Kurang lebih tadi sudah terpantau di 6 kali 2 ya, teman-teman ya. Kita coba cek. Nah, charging fast ya. Dan di sininya nih nanti bakal berubah. Ini dicopot dulu. Tuh, 6 kali 2 ya. Kayak gitu. Oke, gitu aja dari Mas Dim ya. Semoga aja kalian banyak pelajaran yang bisa diambil dari hasil penelitian ini. Teman-teman, bukan penelitian ya. Informasi yang Mas Dim review kali ini. Semoga aja kalian bisa lebih terbuka dan lebih selektif lagi saat membeli powerbanknya teman-teman ya. Dan itu aja dari Mas Dim. Kalau kalian minat beli seri Max ini, kalian bisa cek aja di link deskripsi teman-teman ya. Untuk bahannya sih cukup oke. Dan ini bagus ya teman-teman ya. Kuat juga, Mas Dim udah punya yang sebelumnya, versi yang sebelumnya 199 kalau nggak salah, itu masih tahan sampai sekarang. Indikatornya juga cukup oke dan desainnya juga cukup oke. Kalau misalnya kalian suka sama video Mas Dim, jangan lupa untuk klik like, comment, juga subscribe. See you in the next content. Bye-bye.